Oke, pada video ini Miss akan membaca data dalam bentuk diagram gambar yang biasa disebut dengan piktogram. Untuk membaca diagram gambar itu tidak jauh beda dengan tabel frekuensi, namun frekuensinya itu kita lambangkan dalam bentuk gambar. Jadi tidak langsung angka seperti yang tadi banyak siswa yang menggemari menyanyi ada berapa. Langsung bentuk angka, ini tidak. Kalau diagram gambar ya berarti ada gambar-gambar yang mewakili frekuensi tersebut. Oke, jadi di sini misalnya ada data jumlah buku dari beberapa siswa. Oke, untuk siswa yang bernama Mita memiliki 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar buku. Oke, nah belum tentu banyak bukunya Mita itu 4 buku. Kita lihat dulu keterangan. Oh, untuk satu gambar buku ini sama dengan 2 buku. Artinya, satu gambar mewakili 2 buku. Jadi, satu gambar ini isinya 2 buku. Artinya ya, ini juga 2. Ini juga 2, ini pun juga 2. Berarti ada berapa? Jadi totalnya ada 8. Karena kita tambah-tambah semua ini. Nah, kalau tidak mau menjumlahkan, kalian bentuk perkalian bisa. Ada 4 gambar buku. Satu gambar mewakili 2 buku. Berarti, oke, sorry ya. Nah, berarti 4 dikali 2. Sama dengan 8 buku. Oke, jadi Bayu ada berapa buku? 2, 2. 2 tambah 2, 4. Ini berarti Fitri punya berapa buku? Oke, 2-nya ada berapa? Gambar bukunya ada 3. Satu buku mewakili 2. Satu gambar mewakili 2 buku. Berarti dikali 2. Maka jawabannya ada 6. Kalau tidak mau berkalian, tambah-tambah pun tidak masalah. Oke. Jadi Edo ada 2 buku. Ajeng pun seperti caranya ya. Memiliki 10 buku. Nah, walaupun kalian tidak mencari ada berapa jumlah buku, dari gambar kalian bisa lihat Ajeng itu ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar ya. Dia yang paling banyak. Jadi, Ajeng memiliki buku terbanyak. Sedangkan Eko memiliki jumlah buku yang paling sedikit. Berapa jumlah bukunya Bayu dan Ajeng? Kalian tambah. Bayu 4, Ajeng 10, maka jumlah bukunya adalah 14. Berapa selisih buku dari Fitri dan Edo? Ya, kalian kurangkan saja. Mau langsung angkanya 6 dikurang 2 boleh 4. Atau dari gambar. Ini ada 3 gambar, ini 1 gambar. 3 gambar kurang 1 gambar tinggal 2 gambar. Nah, 2 gambar itu artinya apa? 2 gambar itu berarti kita kali 2 sama dengan 4. Oke? Ini gampang ya. Untuk untuk membaca diagram gambar. Nah, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini Miss akan memberikan tugas kepada adik-adik aktivitas membaca data dalam bentuk piktogram. Miss sudah berikan diagram gambar hasil panen apel desa Mekar dalam 3 bulan. Keterangannya satu gambar apel yang utuh artinya 10 kilo. Untuk gambar apel yang setengah artinya 5 kilo. Oke, jadi pertanyaannya itu berapa kilogram panen apel pada bulan Maret? Nah, ini berarti gambar-gambar ini kalian ubah dalam bentuk kilogram. Satu gambar 10 kilogram. Berarti kalau 2 gambar 20. 3 gambar 30. 4 gambar berapa kilo. Oke. Nah, kemudian berapa kilogram panen apel paling banyak? Yang paling banyak itu berarti terjadi pada bulan April. Karena di sini gambarnya paling banyak. Namun yang ditanyakan dalam satuan kilo. Maka kita konversi ini, kita ubah. Ini setiap gambar dalam satuan kilo. Ini berarti 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ini berarti 5 kilo. Kemudian kalian jumlah itu. Ini banyaknya panen apel yang paling banyak. Oke? Nah, sekarang bulan apa hasil panen paling sedikit? Berarti kalian jawabannya hanya nama bulan. Yang paling sedikit ya kalian lihat gambar yang paling sedikit itu pada bulan apa. Oke? Kemudian bulan apa yang hasil panen apel sebanyak 35 kg. Kalian cari yang mana di sini jumlahnya sama dengan 35 kg. Oke, gampang ya. Oke, sekarang Miss akan pindah ke sajian membaca data dalam bentuk sajian diagram batang.
Oke, pada video ini Miss akan membaca data dalam bentuk diagram batang. Untuk membaca data dalam bentuk diagram batang, kalian cukup menghubungkan keterangan atau data dengan banyaknya atau frekuensi. Oke, jadi caranya menghubungkan sumbu yang mendatar, itu yang ini, dengan sumbu yang tegak. Oke, jadi misalnya Miss hubungkan nilai 6 dengan banyak siswanya itu 4. Apa artinya ini? Kalau Miss membaca dari sini, angka 6, berarti nilai 6 didapatkan oleh 4 siswa. Kalau Miss baca dari sini berarti sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 6. Oke, sama saja ya. Ini tergantung dari mana kalian membacanya. Tetapi untuk membuat diagram batang, itu selalu keterangan yang ada di sumbu mendatar ini atau yang berada di bawahnya diagram batang itu adalah keterangan data. Oke, sedangkan yang ada di sumbu sumbu Y yang tegak ini adalah frekuensinya. Oke, nah sekarang berarti yang mendapatkan nilai 7 itu ada 7 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 itu ada 10 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 itu ada 9 siswa. Yang mendapatkan nilai 10 itu ada 5 siswa. Jadi itu cara membacanya ya. Silakan hubungkan nilai atau data pada sumbu X ke sumbu Y. Jadi karena sini berbicara nilai, berarti Miss membaca nilai 6 didapatkan oleh 4 siswa. Atau nilai 6 diperoleh 4 siswa. Oke, atau dari sini sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 6. Itu tergantung bagaimana kalian menulis kalimatnya. Nilai 6 didapatkan oleh 4 siswa. Oke, nah sekarang kalau kalian sudah membaca secara langsung seperti ini, kita akan mulai lagi melihat diagram batang. Yang mana paling banyak, yang mana paling sedikit. Oke, untuk menentukan yang paling banyak, kalian tinggal lihat mana diagram batang yang paling tinggi. Nah, itu adalah nilai 8. Oke, jadi untuk data yang paling sering muncul itu adalah nilai 8. Atau dengan kata lain, paling banyak siswa mendapatkan nilai 8. Atau nilai 8 adalah nilai yang paling sering didapatkan siswa. Atau yang paling banyak didapatkan siswa. Itu kalimatnya bermacam-macam. Oke, nah yang paling rendah ya berarti nilai 6. Nilai 6 diperoleh paling sedikit siswa. Oke, paham ya? Nah sekarang selanjutnya. Misalnya lagi, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai di bawah 8? Oke, nilai di bawah 8. Sekarang kita lihat dulu angka nilai 8 itu yang mana? Ini. Nilai yang berada di bawah 8 berarti itu nilai 7 dan nilai 6. Yang ditanyakan berapa banyak siswa. Maka kita hitung. Yang dapat nilai 6 itu ada berapa siswa? Ada 4 siswa. Yang dapat nilai 7 ada 7 siswa. Jadi total yang mendapatkan nilai banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 8 atau di bawah 8 adalah 4 kita tambah 5. 4 tambah 7. 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi ada 11 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 8 atau kurang dari 8. Oke, nah sekarang bagaimana lagi kalau pertanyaannya ada berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 8 atau lebih dari 8? Maka kita lihat nilai apa saja yang lebih besar dari 8, yaitu 9 dan 10. Kemudian kita lihat yang dapat nilai 9 itu ada 9 siswa. Yang mendapatkan nilai 10 ada 5 siswa. Jadi yang banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di atas 8 atau lebih dari 8 itu adalah 9 kita tambah 5 sama dengan 14 siswa. Jadi ada 14 siswa yang mendapatkan nilai di atas atau lebih dari 8. Oke,
Paham ya? Nah, sekarang bagaimana lagi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 9? Berarti kalian lihat nilai 7 dan 9 itu ada berapa siswa? Yang mendapatkan nilai 7 itu ada 7 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 itu ada 9 siswa. Jadi kalian tinggal tambah 7 ditambah 9 itu sama dengan 16 siswa. Jadi ada 16 siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 9. Oke, gampang ya. Nah, sekarang contohnya lagi. Biasanya sih kenaikan, tapi ini kan data bukan tentang data kenaikan ya. Data kenaikan itu seperti kenaikan berat badan, kayak biasa juga diagram kayak penjualan itu mengalami kenaikan. Oke. Atau nilai ulangan kita sendiri ya. Ini kan nilai ulangan beberapa siswa. Seandainya misalnya ini nilai ulangan, misalnya ganti nilai ulangan matematika, misalnya Marcel. Oke. Kemudian di sini ganti ke sini yang di sini nilai ulangan. Ini adalah ulangan ke berapa? Ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, misalnya nilai ulangan Marcel pada ulangan ke-1 itu ada, dia dapat misalnya dapat 6. Pada ulangan kedua dia mendapatkan nilai 10. Pada ulangan ketiga dia mendapatkan nilai 8. Pada ulangan keempat dia lagi mendapatkan nilai 9. Pada ulangan yang kelima dia mendapatkan nilai 5. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nilai ulangannya Marcel itu mengalami kenaikan, mengalami penurunan. Pada ulangan keberapa dia mengalami kenaikan? Kita lihat batang ini ke sini itu mengalami kenaikan. Oke. Jadi nilai ulangan Marcel mengalami kenaikan pada ulangan yang kedua dan pada ulangan yang keempat. Oke, ini yang mengalami kenaikan. Terus berapa besar kenaikannya? Kita lihat. Di sini dapat 6. Kemudian selanjutnya dapat 10. Berarti besar kenaikannya ini berapa? Bertambah 4. Karena 6 tambah 4 sama dengan 10. Atau cara mudahnya 10 kita kurang 6. Itu selisihnya. Oke, jadi besar kenaikannya adalah 4. Ini besar kenaikannya berapa? Di sini tadi di ulangan ketiga dia dapat nilai 8. Ulangan keempat dia dapat nilai 9. Berarti besar kenaikan nilainya itu adalah 1. Oke? Nah, sekarang berapa besar? Oops, sorry. Oke, Miss ulang lagi. Nah, sekarang tadi kan kenaikan. Sekarang misalnya penurunan ya. Oke, seperti ini tadi. Nah, yang mengalami penurunan itu adalah Miss ulang. Oke. Nah, ini tadi tentang nilai ya. Nilai ulangan. Oke. Ini pertemuan pertama. Jadi, Marcel mengalami penurunan nilai pada ulangan yang ke-3 dan ulangan yang ke-5. Berapa besar penurunan nilainya Marcel? Dari tadi dapat 10, turun menjadi dapat 8. Oke, jadi penurunannya itu adalah sebesar, tanda kurang ini artinya berkurang ya. Berarti dia berkurang sebesar 2 poin. Ini berarti 9, kemudian turun menjadi 5, maka mengalami penurunan sebesar 4 poin. Tanda kurang ini artinya berkurang ya. Dia mengalami pengurangan nilai sebesar 4 poin. Oke. Nah,
Inilah beberapa contoh cara membaca data diagram batang. Jadi kalau bicara kenaikan penurunan itu biasanya sebenarnya sudah masuk ke penafsiran. Karena kan kita perlu lebih teliti untuk mengetahuinya. Oke, sekarang Miss pindah ke slide selanjutnya. Sebelum itu Miss hapus dulu. Oke, pada slide ini Miss akan memberikan tugas membaca data dalam bentuk diagram batang. Di sini Miss sudah berikan data diagram batang tentang golongan darah siswa SD Negeri SD Nusantara 03. Jadi kalian cukup menjawab beberapa pertanyaan ini untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa membaca data diagram batang. Berapa siswa yang memiliki golongan darah B? Berarti kita lihat dari B sampai ke berapa siswa. Begitupun juga bagian B. Untuk bagian C, golongan darah yang paling sedikit. Berarti kalian lihat batang yang paling rendah atau yang paling pendek. Kalau yang paling banyak berarti yang paling tinggi. Kemudian berapa banyak siswa? Nah, kalau menentukan berapa banyak siswa, berarti kalian hitung berapa banyak siswa yang dapat berapa siswa yang mendapatkan golongan darah A. Misalnya ya, ini cuma contoh. Misalnya yang dapat golongan darah A itu ada 10 siswa. Yang golongan B itu ada 15 siswa. Yang golongan AB ada 20 siswa. Yang golongan O itu misalnya ada 7 siswa. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan total siswa SD-nya? Kalian tinggal jumlah 10 tambah 15 tambah 20, kemudian ditambah 7. Itulah total siswa SD negeri 03. Oke, tapi ini hanya contoh ya. Belum tentu golongan darah A itu ada 10 siswa. Kalian baca ulang dulu. Oke? Jadi gampang ya. Tugas ini Miss tunggu sampai jam 10.00 malam. Oke, jam 10 malam untuk hari ini. Supaya Miss bisa evaluasi. Jadi, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi lain lagi. Jadi, Miss harap kalian bisa menuntaskan dulu materi ini. Supaya untuk pindah ke materi selanjutnya akan lebih mudah dipahami. Oke? Nah, sekarang Miss akan pindah ke bentuk sajian data lainnya.